Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadata wa istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, kita lanjutkan murojaah Dars Al-Minhaj. Sebelumnya kita sampaikan bahwa pembagian air secara syariat ada 3. Ya, pertama adalah air tahur, yang kedua tahir, dan itu sudah kita bahas. Yang ketiga adalah air al-mutanajjis. Maka insyaallah malam ini kita bahas air mutanajjis. Air mutanajjis, dalam pembahasan ini ada 3 pembahasan pokok yang penting. Pertama adalah pembahasan tentang al-ma' ar-rakid, yakni air yang diam, artinya yang tidak mengalir. Yang kedua, al-ma'ul jari, kebalikan dari ma'ur rakid, yakni air mengalir. Dan yang ketiga, pembahasannya adalah tentang dhabtu al-qullatain, kalkulasi atau berapa ukuran daripada 2 kullah itu. Ini 3 poin penting yang akan kita bahas dalam pembahasan al-ma'u al-mutanajjis, air yang terkena najis. Yang pertama adalah al-ma'u ar-rakid, yaitu air yang tidak mengalir atau air yang tenang. Maka ada 2 pembagian. Pertama ada yang kalanya sedikit, ada kalanya banyak. Sedikit maknanya adalah air itu kurang daripada 2 kullah. Banyak maknanya adalah mencapai 2 kullah atau lebih. Yang pertama adalah al-qalil, yang sedikit. Bagaimana hukumnya air yang sedikit ketika masuk atau ketika dimasukkan oleh benda-benda najis? Maka dengan hanya masuknya benda najis al-mu'athirah, ya, al-mu'athirah yang memberi asar ke dalam benda ini. Al-mu'athirah ini qaid bahwa ada yang ghairu mu'athirah, seperti najis ma'fu anhu, maka itu ghairu al-mu'athirah. Maka yang dimaksud di sini adalah masuknya benda najis yang mu'athirah ke dalam air, ya, yang sedikit ini, yang kurang dari 2 kullah, mungkin 1 ember yang kurang dari 2 kullah. Maka hanya dengan masuk saja, dengan wusulnya ini saja, baik ada perubahan atau tidak ada perubahan dalam air yang sedikit ini, otomatis, ya kan, air ini kita hukum sebagai air yang mutanajis langsung, air yang terkena najis. Baik najis yang dimasukkan ke dalam al-ma'u al-qalil ini adalah najis mukhalid, atau najis mujawir, atau najis yang benda cair atau benda padat, baik yang najis ainiyah atau najis hukmiyah, semuanya sama. Asalkan masuk benda najis apapun mutlak ke dalam air yang qalil, yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah, maka otomatis air itu menjadi najis. Ada perubahan atau tidak. Ya kan? Dalilnya apa? 2. Pertama, hadis Rasulullah SAW, mafhum daripada hadis Rasulullah SAW. Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khabatha. Apabila air sudah mencapai 2 kullah, volumenya sudah 2 kullah, maka dia tidak bisa mengandung najis. Dia tidak mengandung khabath, najis. Apa mafhumnya? Kebalikan, yakninya apabila belum sampai volumenya 2 kullah, maka najis dengan wusulun najasa ilaih, dengan sampainya atau masuknya benda najis kepada air yang kurang dari 2 kullah. Ini hadis yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Rasulullah SAW. Idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu. Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia membasuh 2 tangannya terlebih dahulu, sebelum kemudian dia masukkan ke dalam wadah tempat berwuduknya. Jadi orang dahulu tentu tempat berwuduknya bukan berupa keran, atau berwuduknya bukan dari keran, tapi dari
wadah, dari ina, dari waduk mereka, tempat ya yang di sana disimpan ketersediaan air. Maka sebelum tangan ini masuk ke dalam, sedangkan kita baru bangun tidur, maka kata Rasulullah SAW, basuh tangan terlebih dahulu. Basuh tangan sebelum kita ya jadikan sebagai ikhtiraf, atau sebelum kita menciduk air, kemudian kita gunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena apa namanya? Kalian tidak tahu, fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu. Karena kalian tidak tahu di mana tangannya ini berada di waktu malam, di mana bermalam tangannya. Kalau bahasa literalnya, di mana tangannya berada waktu dia tidur nggak sadar, entah kemana, ya kan? Apakah mengenai benda najis atau tidak? Maka ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kanu yastajmiruna wa biladuhum harrah. Orang Arab dahulu itu mereka kebanyakan istijmar. Ya, rata-rata istijmar karena memang air itu sulit, mereka berhemat dengan istijmar. Istinja dengan menggunakan hajar, ya kan? Ada nanti syarat-syaratnya, menggunakan hajar, benda suci, memiliki permukaan yang kasar, kemudian ghairu muhtaramah, kemudian memiliki sifat yang qali' dan segala macam yang akan dibahas nanti. Kita umpamakan batu atau tisu, ya. Beristinja menggunakan tisu atau batu. Kata Imam Syafi'i, dahulu orang-orang di zaman Nabi SAW itu istijmar. Kebanyakan mereka istijmar, bukan istinja. Kebanyakan mereka beristijmar. Sedangkan negara mereka atau kampung atau tempat mereka tinggal itu harah, itu panas. Biasanya kalau panas ketika tidur, ya kan, boleh jadi berkeringat. Ya kan? Berkeringat tentu badannya berkeringat. Maka ada ihtimal tangannya ini boleh jadi pergi ke tempat istijmar ini. Tempat apa namanya dia istinja dengan menggunakan batu tadi, ya kan? Pergi tangannya ke belakang, ke selangkangan, mohon maaf, atau ke tempat-tempat yang ada najisnya. Nah, seperti itu. Atau mungkin dia punya bisul, ya kan? Mungkin dikorek-koreknya saat tidur dan dia tidak sadar. Atau darah hewan yang lain. Atau kemudian kotoran yang lain, terserah secara mutlak. Maka dengan demikian, ya kan? Maka dengan demikian tangannya bisa terkena najis atau tangannya bernajis. Entah banget ya, aku tuh Ya, tangannya overthinking kepikiran mulu. bernajis. Tangannya bernajis. Jadi Rasulullah SAW melarang jangan masukkan tangan langsung ketika bangun tidur. Karena boleh jadi tangan ini tak kemana-mana perginya. Sehingga kalau tangan bernajis akan menajisi air yang sedikit ini. Air yang sedikit ini. Bahkan ada dalil yang lebih jelas, yang lebih eksplisit yang menjelaskan tentang ini. Ya, yaitu riwayatnya Imam Abu Daud. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini sampai dikatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu au aina tatufa yaduhu. Jelas dikatakan. Ya, ini dia tidak tahu di mana tangannya ini berada atau tangannya berputar-putar, tidak tahu. Maka seolah-olah, bukan seolah-olah, maka hadis ini Rasulullah SAW melarang dalam hadis ini kita memasukkan tangan kita, ya kan, mencidukkan tangan kita dalam wadah ini. Karena khawatir akan membuat air yang di dalam wadah ini akan terkena najis atau akan menjadi najis yang mungkin ada di tangan kita. Dan maklum, najis itu kalau seandainya sedikit, itu tidak akan merubah. Najis sedikit, apalagi najis hukmiyah. Ya kan? Atau najis yang kemudian dari keringat tadi. Itu nggak akan merubah karena sedikit. Dan maklum juga bahwa seandainya air dalam wadah ini, dalam ina ini pasti sedikit. Kalau seandainya banyak, tidak akan mungkin dilarang oleh Rasulullah SAW. Banyak, toh boleh kita berwuduk, bahkan buang air di sana. Gitu kan? Tentu maklum maksud daripada Rasulullah SAW melarang di sini adalah inaknya, inak yang air yang sedikit. Maka dengan demikian ya menjadi dalil bahwa sesungguhnya air yang sedikit bisa langsung menjadi najis dengan masuknya najis ke dalamnya walaupun tidak merubah. Ya kan, karena sedikit itu tidak akan merubah. Nah, gitu. Walaupun tidak merubah. Dan ini adalah perkataan daripada sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar. Yang kedua, kalau seandainya air itu kathir, air itu banyak. Apa makna air banyak? Yaitu air itu mencapai volumenya 2 kulah atau lebih daripada 2 kulah. Ya, melebihi 2 kulah atau pas 2 kulah. Bagaimana kalau seandainya air itu kurang dari pas 2 kulah atau kurang 2 kulah kemudian kita masukkan najis?
ya kan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka dia akan menjadi mutanajis. Air yang 2 kulah ini atau yang lebih akan menjadi air yang terkena najis ketika berubah salah satu sifatnya yang 3. Boleh jadi baunya yang berubah, boleh jadi rasanya yang berubah, atau boleh jadi warnanya. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, maka suci. Maka syarat daripada air yang lebih dari 2 kulah atau yang 2 kulah menjadi mutanajis ketika berubah salah satu sifat yang 3 atau tiga-tiganya berubah. Fauran, langsung ketika itu berubah. Ya, langsung ketika itu berubah. Walaupun perubahannya sedikit, perubahannya tidak banyak. Jadi kita ada kait di sini, ada kait yang kita sebutkan di sini. Yakninya perubahannya itu langsung. Jadi ketika dimasukkan najis ke dalam air 2 kulah ini, langsung dia berubah. Ini kaitnya. Ya. Ini kaitnya. Bagaimana kalau seandainya tidak langsung berubah? Umpamanya dimasukkan benda najis ke dalam air yang lebih 2 kulah ini umpamanya. Tidak langsung berubah. Kemudian setelah beberapa jam ternyata baru ada perubahan benda najis. Perubahan air ini. Boleh jadi warnanya berubah, baunya kemudian berubah, ya kan? Atau rasanya. Maka bagaimana kita menghukumi apakah air ini najis atau tidak? Maka kita kembali kepada ahli khibrah. Ya, kepada ahli khibrah, kepada orang yang tahu ya tentang permasalahan ini. Tentu orang air, ya kan, yang tahu masalah atau yang sudah berpengalaman lah tentunya. Maksudnya kan, walaupun satu orang saja. Kita tanya kepada dia, apakah ini air yang berubah warnanya atau berubah rasa atau berubah ini baunya ini berubahnya dengan sebab najis yang saya lempar tadi atau yang saya masukkan atau tidak? Ya, setelah diteliti, setelah dilihatnya, kalau seandainya mereka mengatakan, oh ya, perubahan ini dengan sebab najis yang ente masukkan 5 jam yang tadi, 5 jam yang tadi, gitu kan? Maka dengan demikian kita katakan air ini sudah terkontaminasi dengan benda najis, maka dia sudah mutanajis. Ya. Tapi kalau seandainya mereka mengatakan enggak, ya, air ini tidak berubah dengan sebab benda najis tadi, maka kita katakan air ini adalah suci. Atau mereka ragu, apakah ini berubah karena benda najis yang kalian masukkan tadi atau tidak? Atau mereka tidak tahu sama sekali, maka kita katakan al-aslu fil ma'i at-tahur atau at-taharah. Asal pada air itu ada suci, maka air ini kita anggap sebagai suci. Nah, gitu. Maka air itu kita anggap sebagai suci. Maka kalau seandainya ahlul khibrah ini mengatakan air ini memang mutanajis, memang menjadi benda najis dengan sebab perubahan yang dicampakkan atau dimasukkan benda najis tadi. Dengan kita masukkan benda najis tadi, ya kan? Maka memang dengan sebab itu, kata ahli khibrah, dengan sebab benda najis yang ente masukkan 5 jam yang tadi, maka dengan demikian berarti air ini mutanajis. Air ini sudah menjadi air benda najis, terkontaminasi dengan air najis atau benda najis. Pertanyaannya, semenjak kapan air ini kita hukumi sebagai mutanajis? Air yang berubah ini. Apakah semenjak 5 jam tadi yang kita lemparkan benda najis ke dalamnya? Atau semenjak sekarang? Maka kata para ulama, kita hukumi sebagai najis adalah semenjak dihukumi perubahan dengan benda najis. Yakni semenjak sekarang. Ketika ahlul khibrah mengatakan, iya, berubahnya dengan benda najis. Maka sekarang. Ya kan? Bukan daripada kita campakkan 5 jam yang tadi. Ya kan? 5 jam tadi kita campakkan benda najis. Bukan dari situ dihitungnya. Tapi dihitung dari setelah 5 jam ini. Atau dari sekarang, dari perubahan sekarang. Dari perubahan sekarang. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kalau seandainya di air ini sudah ada orang yang beruduk tadi. Pokoknya udah 5-10 orang sudah beruduk juga di sini. Nah, gitu. Sekarang ternyata ternyata tiba-tiba berubah ini air ini sekarang. Dan kita hukumi perubahan dengan sebab benda najis yang kita campakkan ke dalam air ini tadi. Maka ya kan? Maka 5 orang tadi yang beruduk dengan air ini, sebelum ada perubahan, tentunya mereka melihat, maka sah uduk mereka. Tidak masalah. Tapi kalau sudah beruduk setelah ada perubahan ini, setelah kita hukum ini, maka tidak boleh dan tidak sah. Baik. Kemudian perubahan itu walaupun sedikit. Air yang banyak, yang 2 kulah atau lebih tadi, dengan kemasukan benda najis, berubah walaupun sedikit.
walaupun sedikit, maka dia akan menjadi benda najis. Nah, mutanajis, maaf, ini kan menjadi air mutanajis. Dalilnya adalah ijma. Dalilnya ijma, bukan hadis. Karena hadis daripada ada hadis Rasulullah mengatakan al-ma'u tahurun illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mi wa launihi. Kata al-Imam Al-Baihaqi, al-istisna yang ada dalam hadis ini, yakni nas yang datang setelah illa adalah dhaif, kata beliau. Sehingga ya kan hujah yang kuat adalah ijma. Baik, baik najis yang kita masukkan ke dalam benda air yang banyak tadi, yang 20 atau lebih tadi, adalah najis yang mukhalid atau mujawir, atau yang cair atau yang padat, baik ma'fu anhu atau tidak ma'fu anhu, semuanya, ya kan? Baik tagayurnya itu hissi, tampak sama kita langsung warnanya, baunya, rasanya, atau takdiri, yakni sama seperti permasalahan sebelum ini. Yani kalau seandainya masuk ke dalam air 2 kula ini atau lebih, benda najis yang sesuai sifat dan bentuknya, ya, sama seperti air. Ya, contohnya masuk ke dalam itu baul kencing yang tidak ada lagi sifat-sifat kencing. Sifat kencing umpamanya berwarna, ya kan? Sekarang warna kencing itu tidak ada lagi. Berasa, ya kan? Kemudian berbau, sekarang nggak ada lagi, baunya tidak ada, rasa tidak ada, kemudian warna tidak ada, kemudian masuk ke dalam benda najis ini. Tidak tampak perubahannya tentu. Karena benda najis yang masuk sifatnya mirip dan sama, muwafaqah dengan air yang 2 kula atau lebih itu. Maka kita takdirkan, ya, apakah berubah atau tidak. Sama seperti takdir dalam permasalahan air tohir kemarin. Tapi takdir dengan sesuatu yang asyad, yang kuat. Kalau kemarin takdirnya dengan sesuatu yang lemah, ya kan? Dengan kalau seandainya warna menggunakan warna daripada anggur, ya kan? Asir anggur, yakninya jus anggur. Kalau seandainya bau menggunakan bau lazin, kemenyan Arab. Kalau seandainya rasa, maka menggunakan rasa kalau kemarin rasanya yang kita gunakan pada benda tohir kemarin, dalam benda tohir kita gunakan kalau rasa kemarin rasa ruman, ya, rasa ruman, ya betul, delima. Kalau sekarang dengan mukhalif yang asyad, mukhalif yang kuat, artinya mukhalif kuatnya artinya begini, benda yang kalau seandainya dimasukkan ke dalam air langsung tampak perubahannya, baik rasanya, baunya, ya, atau warnanya, tampak langsung dan cepat itu perubahannya. Itu namanya adalah mukhalif asyad. Seperti kalau bau kita takdirkan dengan misk, ya, dengan misk, yakninya kasturi. Kasturi itu kan harum luar biasa. Kalau masuk ke air, dia akan menjadikan air itu cepat berbau harum seperti itu. Ya kan? Maka seandainya umpamanya masuk ke dalam air yang 3 kula ini umpamanya. Air ada 3 kula. Kemudian masuk umpamanya 1 gelas air, mohon maaf, air kencing tadi yang tidak ada sifat lagi. Tidak ada bau, warna, rasa lagi. Maka kita takdirkan, andai kalau yang masuk ini adalah segelas misk, segelas daripada kasturi, apakah kira akan merubah atau tidak? Nah, gitu, ya kan? Kita takdir, kalau merubah, maka otomatis air itu adalah air dan najis. Kalau tidak, tidak berubah, maka kita coba kepada benda yang lain. Kita coba kepada rasa lagi, yakni rasa khol, cuka. Cuka ini kan hamid. Rasanya itu sangat menyengat, ya, cuka itu asam atau apa bahasanya itu cuka. Maka kalau seandainya cuka yang masuk seukuran air kencing yang tidak ada warna, tidak ada sifat, tidak ada sama sekali tadi, apakah akan menjadikan rasanya berubah atau tidak? Kalau iya, maka kita katakan air ini adalah air yang sudah mutanajis. Kalau seandainya tidak, maka kita pergi ke contoh yang ketiga atau mukhalif yang ketiga, yakninya kepada warna lagi, yakni warna hibr, yaitu hibr ini tinta, ya. Umpamanya tinta itu luar biasa, cepat akan membuat perubahan, bahkan langsung dia akan tersebar ke semua permukaan air itu. Kalau seandainya yang masuk itu kita gantikan, yang masuk itu adalah
segelas daripada tinta. Apakah akan merubah warnanya? Tidak. Kalau merubah maka otomatis kita katakan ini air mutanajis. Kenapa kita katakan perubahan walaupun sedikit? Ya, perubahan walaupun sedikit. Sedangkan yang menjadi mu'tabarnya atau yang menjadi alat tolak ukurnya kita gunakan yang asyad. Jadi walaupun perubahan sedikit adalah tetap najis. Tapi yang kita jadikan sebagai alat untuk mengukur apakah dia berubah atau tidak, alat takdir ini kita gunakan yang asyad, yang kuat, ya kan? Kenapa kita gunakan itu? Padahal harusnya kalau sedikit ya gunakan juga yang sedikit, ya kan? Berbeda dengan air tohir. Air tohir kemarin kita gunakan yang mukhalif yang mutawasid, yang sedang. Pertama alasannya li ghiladhi amrin najasah, karena perkara najasah ini perkara yang besar. Ya ini perkara yang tidak bisa main-main. Ya, kalau najis enggak sah salat. Itu maksudnya adalah al-ghilath, yakninya sesuatu yang kalau ada di badan otomatis salat tidak sah. Jadi perkara yang besar. Ya, atau sesuatu yang jijik, atau sesuatu yang dia itu sangat jauh daripada air tohur dan air tohir. Yang kedua, karena kalau perkara itu adalah perkara takdir, perkara tentang kita memperkirakan, ya, menjadikan alat tolak ukur, maka kata para ulama, kalau sudah takdir maka kita ambil maslak al-ihtiyat. Al-ihtiyatnya adalah dengan sesuatu yang asyad. Beda kalau seandainya berubah air itu dengan najis tapi tidak masuk ke dalam benda itu. Kan syaratnya kita sebutkan tadi masuknya mulaqatu. Kalau di dalam kitab kan bahasanya apa namanya? Ya. Wadunahum apa namanya? Wala tanjusu qullatal ma' bimulaqati. Mulaqah itu maknanya adalah memasukkan, bercampur najis kepada air. Tapi kalau seandainya tidak ada bercampuran sama sekali, umpamanya ini air 3 kula, satu kolam. Mati bangkai di sampingnya. Ada bangkai di sampingnya, bangkai kambing, bangkai ular, bangkai macam-macam, ya kan? Kerbau. Kemudian karena ada angin membawa bau busuk ini ke dalam air. Sehingga air ini busuk luar biasa. Subhanallah, busuk luar biasa. Maka kita katakan air ini tetap air suci secara ijma. Karena perubahannya tidak bil mulaqah. Tidak dengan bercampur. Tidak ada dengan menempel. Nah, gitu. Tapi hanya dengan riyah. Ya, dengan bau saja. Atau dengan angin saja. Maka tidak masalah. Dalam perkara tentang air ar-rakid ini, air yang tenggenang ini, atau air yang tidak mengalir ini, air yang diam ini, ada beberapa masail. Masalah yang pertama, ya, yang dimaksud dengan 2 kulah, tidak mesti 2 kulah dalam satu tempat. Ya, tidak mesti 2 kulah dalam satu tempat. Yakni satu kolam 2 kulah. Tidak mesti begitu. Ya kan? Tetapi kita katakan 2 kulah juga atau lebih, kalau seandainya air itu juga berada di tempat yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tapi dengan syarat adanya ittisal antara 2 air ini. Adanya penghubung antara 2 air. Umpamanya ada 2 kolam. Satu kolam berisi 1 kulah, satu kolam berisi 1 kulah. Atau satu kolam lagi berisi 1 kulah. Artinya memiliki ukuran yang berbeda. Nah gitu. Tapi kalau digabungkan semuanya 2 kulah. Nah ini maknanya tidak mesti 1 kulah itu 1 kolam itu 2 kulah. Kalau itu sudah pasti. Tapi di sini kata para ulama tidak mesti. Walaupun umpamanya ada 2 kolam dan isinya masing-masing 1 kulah. Berarti sudah 2 kulah. Tapi syaratnya mesti ada ittisal. Ada penghubung antara kolam pertama dan kolam kedua. Atau air pertama dengan air kedua. Dan penghubungnya mesti penghubung yang hakiki. Ya kan? Sekalipun air itu tidak bercampur sekarang, tidak mukhtalit sekarang, yang satu kulah dengan kulah berikutnya. Ya. Bagaimana gambarannya? Yakni kalau seandainya, ya, kolam yang pertama kita goncang, ya, dengan goncang yang kuat, taharrukan anifan, maka kolam yang kedua akan dampak pengaruhnya ke situ, akan dampak goncangan air di permukaan. Walaupun goncangan itu goncangan yang dhaifan, yang khafifan, yang sedikit. Nah gitu. Di kolam yang satu yang punya hubungan, umpamanya lubang atau segala macam, kita goncang kuat-kuat, ya kan? Maka ada pengaruh kepada kolam yang kedua atau kulah yang kedua,
Walaupun taharrufnya, pergerakannya, yakninya pergerakan yang sedikit. Tapi kalau seandainya ketika kita goncang kolam kulah yang pertama, dan tidak ada pengaruhnya kepada kolam yang kedua, atau kulah yang kedua, tidak ada pengaruhnya sama sekali, maka kita tidak menghukumi dua tempat ini sebagai satu hukum. Ya, kita tidak mengatakan ini dua kulah air ini, tidak. Maka mesti masing-masing memiliki hukum. Kalau tidak ada pergerakan, ya kan? Maka ini adalah satu hukum, ini satu hukum. Kalau ini satu kulah, ya udah berarti air kurang dari dua kulah. Kalau ini satu kulah, berarti air kurang dari dua kulah. Tidak bisa kita samakan, mereka adalah air dua kulah. Ya. Maka inilah maksud daripada kalam Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain pernah mengungkapkan dalam kitab beliau, ya, dalam Nihayatul Matal beliau mengatakan, "Lau kana al-ma'u fi hufrataini, fi kulli hufratin qullatun wa bainahuma ittisal." Andai ada air dua lubang. Ada air ada di dua lubang, air dalam dua lubang. Di masing-masing lubang itu hanya satu kulah dan keduanya memiliki ittisal, hubungan, ya, atau penghubung. Kemudian masuk ke dalam salah fawaqa fi ihdal hufrataini najasatun, kemudian masuk najis di salah satu lubang. Falastu ara anna ma fil hufra al-ukhra dafi'an lin najasah. Aku berpandangan melihat bahwa yang di lubang lain tadi, air yang di satu lagi, yang satu kulah lain itu tidak bisa menolak. Artinya yang ini akan menjadi najis dan ini tidak menjadi najis. Masing-masing berbeda hukum. Ini ya berdasarkan tafsir yang kedua tadi. Yakni kalau seandainya tidak ada pergerakan begitu goncang. Berarti kita hukumi ini masing-masing berbeda. Ini satu kulah, ini satu kulah. Ini satu kolam, ini satu kolam. Tidak bisa disamakan. Maka dari penjelasan tadi kita ketahui bahwa tidak disyaratkan mencampurkan dua air itu. Tidak. Tidak disyaratkan mencampurkan kolam pertama, kolam kedua yang punya ittisal itu. Tidak disyaratkan sama sekali. Tapi cukup adanya ittisal. Walaupun umpamanya tidak ada bercampurnya antara dua air itu. Umpamanya air di kolam pertama ini agak keruh. Kolam kedua agak jernih. Tapi mereka punya ittisal. Maka itu sah. Kita hukum sebagai ini air yang dua kulah. Satu hukum. Ya. Makna satu hukum adalah kalau kena di sini najis dan tidak ada perubahan, ya udah. Air ini dua kulah, tidak masalah. Ya, air yang di sini boleh juga digunakan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya berubah, maka dua-duanya tidak boleh untuk digunakan untuk bertohar. Ya. Tapi kalau seandainya dua air ini umpamanya terkena najis, lalu kita gabungkan dua kulah, ya, atau dua kolam yang dua-duanya terkena najis ini, dengan kita buka pembatas antar keduanya, maka dianggap baru suci air ini atau tohur air ini kalau memenuhi 3 syarat. Yang pertama tentu kalau digabungkan dua air ini adalah menjadi dua kulah tentunya. Kalau seandainya satu umpamanya setengah kulah, satu setengah kulah, berarti digabungkan cuma jadi satu kulah, maka tidak. Atau ini satu kulah ini setengah kulah, berarti satu kulah setengah baru. Maka tidak menjadi tohur, maka otomatis dua-duanya adalah air najis. Yang kedua syaratnya adalah pembuka tadi, ya, pembatas yang menjadi pembatas antara dua kolam tadi kita buka dulu. Kita buka, kemudian dibiarkan, ya, pembatas itu tidak ditutup dulu, dibiarkan sampai kemudian ada pengaruh pada perubahan. Yakninya ketika benda najis kita masukkan ke dalam air tadi, kemudian ada perubahan umpamanya. Kemudian kita buka pembatas. Tentu dengan membuka pembatas, air yang lain kemudian akan bercampur dengan satu kolam yang terkena najis tadi. Dia akan mencoba mempengaruhinya. Akan dijadikannya suci, bersih lagi. Akan dijadikan semacam murni lagi. Yang tadi kalau berubah warna, sekarang dia coba untuk berubah. Dia rubah menjadi sofin lagi. Gitu kan? Yang ketiga syaratnya adalah yakni mesti pembatas ini agak luas. Ya, hajiz ini mesti muttasi'. Ya, muttasi' ini gambarannya seperti yang kita sebutkan tadi, kalau seandainya kita gerakkan di satu kolam dengan dibukanya pembatas ini, maka di kolam lain juga akan ada pergerakan
walaupun pergerakan yang dhaif atau yang khafif. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua dalam permasalahan al-ma'u ar-rakid ini adalah kalau seandainya air 2 kulah atau lebih, kita masukkan benda najis atau masuk ke sana itu benda najis. Kemudian yang berubah itu hanya sebahagian saja. Satu sudut air ini saja. Pokoknya ada kolam. Kita masukkan. Yang berubah itu hanya di sudut kanan ini saja umpamanya. Sedangkan di sudut lain tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan warna dan lain. Yang berubah hanya sedikit atau sebahagian saja. Bagaimana hukumnya? Maka kata para ulama, kalau seandainya yang sisa yang tidak berubah ini, ya, adalah kurang dari 2 kulah, maka semuanya najis, baik yang berubah maupun yang tidak berubah, maka semuanya najis. Adapun yang berubah otomatis zahir, jelas bahwa ini adalah najis. Kenapa? Karena berubah. Ya kan? Adapun air yang kurang dari 2 kula, loh kenapa kita hukumi juga kurang dari 2 kula ini sebagai najis? Iyalah karena dia mulakin bin najasah. Mulakin dengan najasah dan dia juga qillah. Sesuai dengan pembagian pertama tadi, kalau air sedikit kemudian mulaqah dengan najasah otomatis menjadi air mutanajis. Ini yang rincian pertama. Rincian kedua, kalau ternyata air yang kolam ini, 2 kolah atau lebih tadi, yang berubah hanya sebahagian saja, yang sisanya ternyata lebih dari 2 kulah atau 2 kulah. Ya, berubah hanya sudut saja. Setelah ditengok, yang sisa yang tidak berubah ini lebih 2 kulah atau pas 2 kulah. Maka dia tidak menajisi ya benda air-air yang 2 kulah atau lebih ini. Bahkan air yang berdekatan dengan yang berubah itu, contoh berubah dari sudut ini, yang bersampingan, yang mulaki dengan itu juga tidak berpengaruh sama sekali. Maka boleh kita berwuduk dari yang samping yang terkena najis atau dari yang tidak ada perubahan itu. Boleh. Ya kan? Dari samping tempat najis itu, tapi tentu tidak ada najis yang berubah itu. Sama sekali tidak boleh. Ya, sama sekali tidak boleh tentunya. Karena kita berwuduk dengan benda najis. Tentu di sampingnya itu, maka boleh. Dan tidak wajib tabaud. Ya, tidak wajib kita jauh dari ini umpamanya kolam. Berubah di sudut ini. Nggak mesti pergi juga kita ke tempat yang kira-kira jaraknya itu mesti 2 kulah. Ya, ketika jarak 2 kulah baru kita berwuduk di sana. Tidak. Karena ada qaul jadid kalau tidak salah ya. Saya lupa apakah qaul jadid atau qaul qadim. Kita ulang dengan rekaman Syekh. Dia qaul jadid kalau tidak salah mengatakan ya kan tidak wajib tabaud. Sedangkan qaul qadim mengatakan wajibnya tabaud. Kemudian itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, apabila kita ingin mentathhirkan air yang mutanajjis. Ya. Kita baca matan sedikit. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa uluma syayikhina fid dharain. Amin. Wa la tanjusu qullatal ma'i bimulaqati najisin. Dan 2 kulah air, ini tentu maksudnya adalah air yang banyak. Dan air 2 kulah tidak menjadi najis dengan kemasukan benda najis. Ya, kalau tidak ada perubahan. Fa in ghayyarahu fa najisun. Kalau ada perubahan baru najis. Kemudian nyambung kepada paragraf berikutnya atau kepada hadis berikutnya, wa dunahuma yanjusu bil mulaqah. Kalau air najis itu sedikit, kurang dari 2 kulah, maka dengan masuk benda najis saja, baik ada perubahan atau tidak, maka otomatis najis. Otomatis menjadi najis. Nah, gitu. Kemudian, kalau seandainya kita ingin menyucikan air yang mutanajis, air kolam yang umpamanya kemasukan benda najis tadi, kita ingin menyucikannya, menjadikannya sebagai air tahur lagi. Ya, bagaimana caranya? Maka ini pembahasan berikutnya, yaitu fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura. Andai air itu berubah, ya, dan berubahnya dengan sendirinya. Artinya umpamanya tadi warnanya kuning, sekarang warnanya jernih lagi. Atau dengan campuran air tahura, maka otomatis air itu menjadi suci lagi. Ya.
atau dengan campuran misk, kita masukkan kasturi. Umpamanya karena ya kita masukkan misk atau za'faron, ya, yang berubah itu umpamanya adalah bau daripada benda ini, ya, bau daripada air ini, ya, baunya karena kemasukan, maaf, kencing hewan umpamanya, sehingga air ini menjadi bau. Kemudian kita masukkan minyak kasturi, kemudian menjadi harum lagi, atau kemudian hilang lagi baunya, tidak ada bau busuk itu lagi. Nah, ya kan? Atau warnanya berubah karena warna najis ini, warna najis kuning menjadi kuning lah umpamanya. Kemudian kita masukkan saffron. Saffron warna saffron ini dengan masukkan saffron menjadi jernih air ini lagi. Nah, gitu. Artinya memasukkan benda-benda yang kemudian itu benda tohur, benda tohir. Ya kan? Nanti ada rinciannya sebetulnya. Secara umum maka perlu katakan maka tidak. Kenapa? Ya kan? Secara sederhana adalah karena ketika air itu berubah baunya, busuknya, kemudian kita masukkan kasturi ke sana, kemudian hilang bau busuk itu, maka boleh jadi kasturi ini bukan menghilangkan, bukan izalah, tapi dia al-istitar. Dia hanya semacam menutup bau. Bau itu tetap ada, kemudian ditutup. Ya, bukan menghilangkan. Contoh sederhananya begini, yang terbayang sama saya. Orang tuh nggak mandi. Nggak mandi. Artinya kalau nggak mandi, umpamanya sehari atau 2 hari, busuk bau badannya, busuk badannya. Kemudian besoknya, ketika dia mau pergi sekolah atau kemana, disemprot aja bau badannya. Maka itu semprot badan itu bukan menghilangkan bau busuk kita, tapi hanya menutup. Parfum itu bukan menghilangkan, tapi menutup bau busuk badan. Kira-kira gambaran begitu. Wa kada turafun wajisun fil azhar. Begitu juga kalau dicampurkan tanah atau gips, ya kan? Maka juga sah. Artinya akan tetap menjadi suci. Air yang berubah tadi kita masukkan tanah atau kita masukkan gips. Dibiarkan beberapa lama kemudian ternyata air jernih lagi, maka air tersebut menjadi air tahur. Nanti ada penjelasan tambahan. Dua dunahuma yanjusu bil mulaqah, dan air kalau kurang dari 2 kulah maka dia akan najis dengan hanya mencampakkan najis ke sana. Otomatis air 1 ember masuk, maaf, kan, tai cicak. Otomatis air ini menjadi najis, otomatis. Fa in balaghahuma bima'in wala taghayyur. Ini termasuk juga cara menyucikannya nanti. Yakni dengan mukatharah nanti. Yani kalau seandainya air yang kurang dari 2 kulah kemudian masuk najis tadi, kita masukkan air ke sana. Ya. Kemudian kita perbanyak air, kita kasih banyak air. Dan kemudian hilang, tidak ada perubahan lagi. Nah, maka fatahurun. Falau kuthira. Tapi kalau seandainya diperbanyak dengan membawa atau mendatangkan air tahur, falam yablughuma, dan ternyata air tersebut tidak sampai menjadi 2 kulah. Tidak sampai menjadi 2 kulah, maka tidak juga suci. Mesti sampai 2 kulah baru suci. Ya kan, seperti yang tadi fa'in balaghahuma. Wa qila, ada pendapat ulama mengatakan tahir, kemudian dia tahir tapi tidak tahur, ya. Nanti kita sebutkan rinciannya. Jadi pembahasan ketiga atau masalah yang ketiga, ada beberapa masail, ya kan, sekitar 4 atau 6 masail. Ya, ada 6 masail dalam air ar-rakid ini. Yang pertama, masalah yang ketiga, ya, kalau kita ingin mentahhirkan air mutanajis ini. Berapa sekarang? Kita ingin mensucikan air yang terkena najis ini. Pertama, kalau seandainya air itu qalilan, air itu sedikit, makna qalilan ay dunal qullatain, kurang dari 2 kulah. Maka ini yang disebut oleh beliau wadunahuma. Cara mensucikannya, mentahhirkannya adalah bil mukatharah, yakni dengan menambah volume airnya. Dengan menambah volumenya sampai dia berjumlah atau sampai volumenya itu mencapai 2 kulah. Dengan syarat kedua, pertama mesti 2 kulah volumenya setelah dicampurkan. Yang kedua syaratnya adalah hilang perubahan. Kalau ada perubahan di sana, hilang perubahan ini. Zal taghayyur, ya kan? Tapi kalau seandainya diperbanyak air ini, kita masukkan air ke dalam air yang sedikit tadi yang ada najis tadi, dan air campuran itu ternyata sedikit juga. Setelah dicampurkan ke benda air mutanajis ini, tidak sampai 2 kulah.
Ya, sampai 2 kali. Maka lam yatukhur. Tidak suci. Ini kata beliau. Falau kusira bi iradi tahurin falam yablughuma, kalau dicampurkan dengan suci atau dengan air suci kemudian tidak mencapai 2 kula, lam yatuhur, maka tidak suci. Tidak suci artinya tetap dalam keadaan najis, ya kan? Baik tagayurnya hilang atau tagayurnya tetap ada. Nah ini, kan tagayurnya sudah hilang. Tidak, air ini dari awal adalah air yang sedikit, ya kan? Maka yang menjadi patokan sedikit itu bukan tagayur atau tidak adanya tagayur. Dari awal kita sudah sepakat, air yang sedikit ini baik tanpa ada perubahan sama sekali. Dengan masuk benda najis, otomatis dia adalah najis. Nah sekarang kalau kita masukkan benda air suci, kita campur banyak-banyak. Dan ternyata tidak sampai 2 kula ketika dijumlahkan semuanya. Udah, otomatis juga tidak menjadi suci juga. Baik perubahannya ternyata sudah berubah atau tidak lagi. Ya kan? Ternyata tadi berubah. Lalu sekarang perubahan itu hilang. Tetap najis. Karena menjadi patokan bukan tagayur atau tidak tagayur. Tagayur atau tidak tagayur itu adalah dalam permasalahan air al-kathir. Kalau seandainya air itu kathiron banyak, maka dengan cara menghilangkan tagayur. Baru pembahasan tagayur. Kalau sedikit dengan cara muka saroh sampai 2 kula. Mesti 2 sampai 2 kula. Kalau dalam permasalahan air banyak ini, kita perbanyak air tersebut, ya kan? Perbanyak. Dengan syarat hilang tagayur, hilang perubahan ini. Kalau tadi berwarna kuning, ketika dicampur air banyak, tidak kuning lagi, maka baru boleh. Ya, baru boleh. Tapi kalau tidak ada perubahan sama sekali, maka tidak boleh. Tidak suci juga masih mutanajis. Baik hilang sendiri atau hilangnya dengan campuran air ini, atau dengan benda yang lain. Hilang najis atau perubahan yang ada di najis mutanajis tadi, ya kan? Baik dengan campuran yang kita masukkan ini atau dengan air mutlak ini. Atau hilang sendiri, umpamanya dengan adanya angin, ya kan, hilang. Maka otomatis air ini suci lagi. Tapi kalau seandainya, adapun kalau seandainya tagayur sendiri, seperti kita sebutkan tadi, umpamanya dibiarkan lama-lama sehingga air itu menjadi jernih lagi. Air itu kalau dibiarkan lama-lama, yang najis itu juga bisa turun. Partikel-partikelnya yang di atas itu juga turun ke bawah, maka menjadi jernih lagi. Maka maka juga suci, ya. Maka juga suci. Kalau hilangnya dengan air bagaimana? Ya ini ketika kita masukkan benda air mutlak atau air tahur dengan syarat tentu, ya, dengan syarat tentu air tersebut setelah dicampurkan nanti maksudnya begini, air kalau seandainya dengan campuran air, ya kan, maka otomatis bisa berubah dengan campuran air ini, ya kan, karena banyak tentu akan merubah volume, akan menjadi volume banyak tentu akan merubah menjadi warnanya berbeda lagi, akan jernih, akan bersih lagi. Atau dengan diambil umpamanya benda najis yang ada di dalam, atau yang berubah yang ada di dalam, umpamanya berubah yang sudut kanan. Udah kita ambil aja yang berubah itu, kita angkat, kita gayung, kita pakai gayung, kita ciduk dengan gayung, dengan ember, kita buang. Dengan demikian yang tersisa itu tidak ada tagayur lagi, tidak ada perubahan lagi, tidak kuning lagi, tidak berbau, tidak segala macam lagi. Maka kita katakan bisa menjadi suci. Dengan syarat kalau yang tersisa ada 2 kula atau lebih. Ya. Kalau ada yang bertanya begini, bagaimana dengan mengambil air itu? Dengan mengambil air yang berubah tadi, umpamanya najis dalam kolam tadi berubah di sudutnya. Kemudian kita ambil dengan ember air yang berubah itu. Bagaimana itu bisa menjadi sebab hilangnya perubahan itu? Kita ambil dengan ember bisa menghilang perubahan itu. Maka tasawurnya Syekh Mustafa mentasawurkan begini, ya kan? Air yang berada di dalam sebuah wadah yang ujungnya itu sempit, atau ya, umpamanya semacam tank air kita. Tank air itu kan sempit umpamanya di ujungnya. Anggaplah ada air di bawahnya luas, kemudian tanknya sempit. Ketika dibuka di atasnya, kita ambil perubahan yang di atas, ya, atau warna yang berubah di atas, kemudian dengan datangnya angin, ya kan, maka otomatis dengan masuknya angin ke dalam
Ini ke dalam wadah ini bisa merubah atau menghilang atau mengangkatkan najis ini. Kalau seandainya dia berubah sendiri atau hilang perubahan ini sendiri, menjadi suci sendiri, ya kan? Maka ada rinciannya. Pertama, kalau ternyata dia bersih sendiri itu dengan campuran tanah umpamanya, sebagaimana disebutkan di sini, dengan campuran tanah atau gips, kita masukkan tanah kemudian dibiarkan, lama-lama ternyata menjadi jernih dia lagi kan, yang keruh tadi dengan najis tadi, maka kita katakan suci. Tapi kalau seandainya dengan campuran tanah atau gips tadi, tetap dalam keadaan dia masih tagayyur, masih warnanya begitu atau rasa atau segala macam, maka tidak tahur, maka tetap dalam keadaan najis. Kalau dicampurkan ke dalamnya itu adalah misk sebagaimana gambaran di atas, au bimiskin wa za'faranin fala. Kalau dimasukkan kasturi, rinciannya kasturi, kemudian ditutupnya tagayyur. Umpamanya air itu kemasukan benda najis. Kemudian kita masukkan kasturi, maka seolah-olah tidak ada benda najis itu karena baunya sudah dirubah dengan bau kasturi ini. Dan bahkan bau kasturi itu juga hilang. Bagaimana rinciannya atau bagaimana tafsirnya? Pertama, kalau perubahan benda najis yang ada di sana adalah perubahan selain bau. Kasturi itu kan identik dengan bau. Dan sekarang air atau objek air sekarang yang sedang dalam permasalahan kita ternyata tagayur dengan benda najisnya adalah tagayur dalam warna. Contohnya warnanya kuning. Atau rasanya berubah menjadi rasa najis. Ya kan? Kemudian kita campurkan kasturi sekarang. Dengan mencampurkan kasturi ternyata warna tadi hilang. Rasa tadi hilang. Maka kita katakan air ini menjadi suci. Air ini menjadi suci. Karena kasturi itu bukanlah menutup rasa. Dia tidak menutup warna. Dia hanya menutup bau. Maknanya kalau seandainya dia tutup yang dua-dua ini, maka berarti campuran dengan kasturi menjadikan airnya suci. Ya, tapi kalau seandainya tagayurnya dengan rih najasah. Air ini sekarang najis dan tagayurnya adalah baunya. Artinya najis dengan bau. Ya. Kolam ini najis dengan bau. Kemudian kita masukkan kasturi. Sehingga menjadikan air ini tidak berbau lagi. Dan bahkan hilang bau sama sekali. Bagaimana hukumnya? Apakah kita katakan air ini suci atau tidak seperti gambar permasalahan pertama tadi? Maka kita katakan tetap najis. Karena kita ragu di sini, syak. Apakah air ini menjadi tidak berbau najis lagi karena ditutup warnanya, baunya oleh kasturi, atau dihilangkan? Ya kan? Apakah dia tagayurnya, zawalut tagayurnya itu dengan sebab istitar atau dengan sebab al-izalah? Ya kan? Sedangkan secara zahirnya adalah bau kasturi itu pasti dia menutup. Seperti yang kita contohkan tadi. Di badan lah contohnya. Ya kan? 2 hari, 3 hari dia tak mandi. Busuk baunya. Kemudian tiba-tiba datang orang atau ingin berjumpa orang. Tidak usah mandi dulu dia. Semprotkan parfum ke dalam badan tubuhnya. Bau busuk yang pertama tadi itu hilang atau ditutup? Ditutup. Ya, ditutup oleh oleh benda najis ini. Ya, ditutup dengan kasturi ini. Sebentar lagi, Be. Kalau seandainya yang dicampurkan umpamanya saffron, ya, seperti gambar au bimiskin wa za'faron, yang dimasukkan adalah saffron. Kemudian ditutupnya perubahan yang ada di dalam benda najis. Maka sama rincian dengan tadi, saffron itu kan identik dengan warna. Kalau seandainya najisnya itu ya kan dirubah dengan selain warna, umpamanya rasa dan bau. Dan sekarang ketika kita masukkan saffron, bau dan rasanya hilang. Yang ada di najis pertama ini, maka otomatis menjadi suci. Karena biasanya saffron hanya merubah warna, menutup warna, bukan menutup rasa, bukan menutup bau. Tapi ketika kita masukkan saffron, ya kan, dan benda najis tadi ternyata identik dengan warna. Warnanya najis karena warnanya berubah umpamanya. Ketika masukkan saffron, maka hilang warna najisnya. Maka di sini sama seperti misk tadi, kasturi tadi.
yakninya tetap dalam keadaan najis. Karena kita ragu apakah perubahan ini dengan sebab izalah atau dengan sebab al-istitar. Begitu juga dengan khol. Khol berarti rasa. Hah? Kalau seandainya kita masukkan rasa, kita masukkan cuka ke dalam air ini, tergantung apakah air ini perubahan dalam rasa atau selain rasa. Kalau seandainya air ini pada selain rasa, umpamanya warna atau bau, dengan kita masukkan khol atau cuka, ternyata hilang baunya, hilang warnanya, air itu menjadi suci. Tapi kalau seandainya ternyata air yang dalam benda yang mutanajis tersebut tagayurnya tagayur rasa, yakninya rasa najis itu kena rasa, tagayurnya kena rasa. Maka dengan memasukkan khal kemudian berubah warna rasanya, artinya menjadi rasa yang murni lagi, ya kan? Dan hilang rasa najisnya, maka kita hukumi sebagai najis. Karena kita ragu apakah istitar di sini atau al-izalah, sama seperti permasalahan tadi. Kemudian masalah yang keempat adalah sedikit lagi. Kalau seandainya dikumpulkan air yang mutanajis dan air tohur. Ada air mutanajis, kemudian air tohur. Kemudian kita gabungkan. Kalau seandainya volumenya mencapai 2 kulah dan tidak ada tagayur, maka kembali suci. Sebagaimana kita sebutkan. Itu yang disebut oleh beliau, dengan perkataan. Fa'in zala tagayuru binafsi umamain tahuru. Bukan. Ya. Fa'in balaghahuma bima'in wala taghayyura fatahurun. Kalau digabungkan air kedua-duanya, ya air yang mutanajis dengan air yang tahur digabungkan dan sampai 2 kulah, maka kembali kepada suci tahur. Tapi kalau setelah dicampurkan ternyata tidak sampai 2 kulah. Ya kan? Tidak sampai 2 kulah. Ini air mutanajis. Kemudian ini air tahur. Kita gabungkan, tidak sampai 2 kulah. Bagaimana hukumnya? Maka ada rinciannya. Kalau yang tohur ini lebih sedikit dari air najis atau sama. Umpamanya yang tohur ini setengah kulah. Air najis ini 1 kulah. Berarti lebih sedikit atau sama-sama setengah kulah. Maka semuanya najis, jazman. Tidak ada khilaf dalam mazhab. Semuanya kalau digabungkan air yang tohur dengan najis ini dan tidak sampai 2 kulah, maka semua najis. Ya. Tapi kalau seandainya yang tahur ini lebih banyak daripada najis, ya, yang tahur ini umpamanya 1 kulah, yang najis ini atau mutanajis ini setengah kulah. Kalau digabungkan berarti 1 kulah, satu setengah kulah, ya kan? Maka rinciannya adalah kalau najis yang kemudian kita masukkan, artinya najis yang kita tuangkan, ini air tahur, kemudian najis yang kita tuangkan kepada air tahur, maka semua menjadi najis, menjadi mutanajis semuanya, jazman, ittifaq dalam mazhab kita. Tapi kalau seandainya air najis yang di bawah, kemudian air tahur yang kemudian kita siramkan dari atas, beda dengan surah pertama tadi kan, maka ada 3 aujuh di sini, ada 3 aujuh, ya. Pendapat pertama mengatakan annahu ya'udu tahuran, yakni kembali kepada suci. Suci lagi, kenapa? Karena ketika, ya kan, tatkala air yang menjadi air yang datang ke sana, maka seolah-olah air membasuh. Ketika air tohur yang didatangkan, yang disiramkan ke air najis ini, maka seolah-olah air tohur ini menjadi alat penyuci. Dia yang membersihkan, membasuh air najis ini atau mutanajis ini. Gitu kan? Sehingga air yang suci ini menjadikan air mutanajis menjadi air suci lagi. Pendapat yang kedua adalah tohir dan tidak tohur. Tohir dan tidak tohur. Tohir ghairu tohur katanya. Ya kan? Dikiaskan ke dalam permasalahan ketika air dimasukkan kepada selain air. Dalam permasalahan baju yang terkena najis. Ketika air disiramkan kepada benda itu. Maka air ini menjadi tohir, tidak tohur lagi. Air, apa air namanya? Kalau dalam Fathul Qorib istilahnya
Ya. Saya lupa istilah apa istilahnya dalam Fathul Qorib. Jadi air yang kemudian contoh dalam permasalahan dalam Fathul Qorib itu kan ini apa namanya? eh, apa nama istilahnya? Sekarang ada kain kita terkena najis, kemudian kita siramkan. Nah, air tetesan itu apakah air itu mutanajis, tohur atau tohir? Nah, gitu kan? Kalau itu basuhan pertama daripada najis ain, maka otomatis mutanajis. Kalau ternyata itu basuhan kedua, basuhan ketiga, maka air itu tohir. Kalau tidak ada perubahan tentunya ya, air itu tohir bukan tohur. Air itu tohir bukan tohur. Usal. Dikiaskan ke nomor. Ya, air apa? Usal. Permasalahan gusalah. Ya, ingat. Permasalahan gusalah. Nah, kalau kawan ingat permasalahan gusalah sama seperti ini. Dikiaskan kepada permasalahan gusalah. Yakni air itu tohir bukan tohur. Masalah pendapat yang ketiga dan ini pendapat yang asah, yaitu dia tetap dalam keadaan najis. Karena mafhum dari hadis yang tadi. Ya, air itu kalau seandainya idza balaghal ma' qullatayn lam yahmilul khabath. Artinya mafhumnya kalau belum sampai 2 kulah maka tetap dalam keadaan najis. Maka inilah maksud dari perkataan beliau, yakni falau kuthira bi radi tahurin falam yablughuma, kalau belum sampai 2 kulah lam yathur. Wa qila tahirun la tahurun. Ya. Kemudian masalah yang kelima, udah berapa lama tadi? Udah sejam gitu ya. Kayaknya sampai di sini aja dulu. Ada permasalahan kelima, ada permasalahan keenam. Kemudian kita lanjut besok juga permasalahan al-ma'ul jadi. Kemudian tentang kalkulasi berapa ukuran 2 kulah. Ya, insyaallah kita lanjutkan esok hari. Ada pertanyaan lagi? Syekh, Menguatkan permasalahan apa tadi? Permasalahan wajibnya tabaut tadi. Kayaknya tadi kebalik. kembali ya. Yang Ya. Kodim mengatakan tidak wajib tabaut, tapi itu yang muktamad. Tidak wajib tabaud itu menurut Qadim ya. Ini Iya. Qadim. Tapi itu yang mu'tamad. Oke. Berarti yang Mengatakan jadi wajib tabaut. adalah Wajib tabaut. ya, yang kalau menurut jadid wajib kita tabaud daripada air yang tagayur itu sejauh jarak 2 kulah. Nah, tapi itu pendapat yang tidak diamalkan, tidak difatwakan dalam permasalahan mazhab, ya kan? Baik, jazakumullah khairan. Ada lagi Mas Syekh? Ada tasfihnya lagi? Baik, kalau tidak kita lanjut besok hari insyaallah, ya kan? Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi